Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tika Amelia dengan NIM M109 1231002. Baik, saya merupakan dari reguler A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi pada materi gejala sosial melalui model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Pangkep. Adapun secara umum, artikel ini membahas tentang cara meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi, khususnya pada materi gejala sosial, yang dimana dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan terkait fokus dari masalah penelitian ini, yaitu masalah utamanya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi, khususnya pada materi gejala sosial di kelas 10 SMA Negeri 2 Pangkep. Nah, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penelitian, masih banyak nih terdapat siswa yang memiliki nilai yang belum mencapai standar ketuntasan belajar atau tidak mencapai KKM. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah proses pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah. Nah, dalam artian di sini guru lebih banyak nih menjelaskan materi, sementara siswa hanya mendengarkan saja tanpa bisa berinteraksi langsung. Nah, dalam proses pembelajaran. Nah, hal inilah yang membuat siswa menjadi kurang aktif pada proses pembelajaran. Nah, selain itu juga siswa juga mudah merasa bosan nih karena pembelajaran yang dilakukan ini kurang menarik. Nah, akibatnya banyak siswa yang kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Nah, hal ini itu memiliki dampak nih kepada pemahaman siswa terhadap materi yang masih rendah. Selanjutnya, berdasarkan dari permasalahan tersebut, penelitian ini itu mencoba untuk menjawab pertanyaan, yaitu tentang bagaimana sih cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sosiologi. Untuk mengatasi masalah tersebut, nah, diadakanlah penelitian yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, model pembelajaran ini menekankan kepada proses penemuan konsep yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran ini, siswa itu tidak hanya menerima informasi saja, tetapi dari guru, tetapi mereka juga diajak untuk mencari informasi, mengamati, berdiskusi, serta menemukan konsep baru yang sesuai dengan pembelajaran secara mandiri. Nah, diharapkan dengan menggunakan model Discovery Learning ini, siswa menjadi lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu juga mereka bisa nih mencari informasi sendiri, mencoba memahami materi sendiri, dan menemukan konsep dari materi yang akan dipelajari. Nah, hal ini juga membuat siswa lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya siswa itu mendengarkan dari penjelasan guru saja. Nah, jadi mereka itu bisa berpartisipasi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu penelitian ini juga menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk diteliti. Nah, hal ini dikarenakan pembelajaran yang terlalu pasif dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Nah, selain itu juga dari sisi guru, guru juga membutuhkan nih model pembelajaran yang lebih efektif dan bersifat inovatif. Nah, agar proses belajar mengajar itu menjadi lebih menarik dan dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, penelitian ini juga menarik karena langsung nih menerapkan model Discovery Learning di dalam kelas. Dengan begitu, penelitian ini dapat melihat secara langsung tentang bagaimana perubahan aktivitas belajar siswa serta mampu meningkatkan hasil belajar mereka setelah model pembelajaran tersebut digunakan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan, adapun data-datanya, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Pangkep dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 10 IPS, yang dimana berjumlah ini 34 orang. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Nah, penelitian tindakan kelas biasanya dilakukan dalam beberapa tahap ataupun siklus untuk melihat perubahan yang terjadi setelah suatu tindakan diberikan. Nah, biasanya pada penelitian ini, siklus pertama itu hasil belajar siswa masih tergolong sangat rendah, yang dimana nilai rata-rata siswa itu hanya sekitar 64,65 sampai 65, dan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 7 orang atau sekitar 20%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih belum memahami tentang materi dengan baik. Nah, namun setelah dilakukannya perbaikan pembelajaran dan proses penerapan model Discovery Learning pada siklus yang kedua, terjadi nih peningkatan pada hasil belajar siswa yang sangat signifikan. Nah, dengan rata-rata nilai meningkat menjadi 90 dan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar juga meningkat menjadi 34 orang atau sekitar 90 sampai 100%. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan model Discovery Learning ini mampu nih memberikan dampak yang cukup positif terhadap proses pembelajaran.
Selain itu juga, siswa dapat menjadi lebih aktif bertanya, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat mereka. Selain itu, di sisi lain pemahaman siswa terhadap materi juga menjadi lebih baik nih, sehingga membuat pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan hasil belajar. Model pembelajaran ini juga membuat suasana belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Karena siswa juga terlibat dalam proses pembelajarannya, karena mereka ikut berperan dalam menemukan konsep dari materi yang telah dipelajari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning ini terbukti nih dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran sosiologi. Dengan demikian, dengan adanya model pembelajaran seperti ini, diharapkan guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, menarik, serta efektif nih bagi siswa, sehingga siswa itu dapat memahami materi dengan lebih baik. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan review artikel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.